hadirlah para pejabat setempat yang sedang mengerjakan tugasnya, seperti Kasih PMD, Kasih Edbang, Kasih Perencanaan, dan Pak Camat. Mereka sedang bercengkrama membicarakan pekerjaan mereka. Lalu datanglah beberapa warga membawa kertas aspirasi mereka dengan penuh emosi ke kantor Camat Sakra Timur. Karena mengingat masyarakat kita kekurangan air. Tenang dulu Pak. Anda ini bagaimana? Ya. Injak lehernya, injak. Ada apa ini ribut-ribut? Terkait dia demonstrasi keringan di wilayah Sakra Timur itu Pak. Tadi saya coba menghalanginya Pak, tapi mereka memaksa maksud Pak. Baik, Bapak, kalau bisa apa yang kendala yang Bapak lakukan dalam melakukan aksi demonstrasi? Baik, begini Bapak Ibu pejabat yang terhormat. Ya Bapak, saya ingatkan dengan selain aku silakan menyampaikan aspirasi. Saya di sini ingin menyampaikan keluhan warga terkait dengan kekurangan air pada musim kemarau di semua desa. Jadi di sini kami menuntut agar permasalahan air ini bisa diberikan solusi agar tidak adanya lagi terjadinya kekeringan di desa Sakra Timur ini. Baik Bapak, di sini kami akan segera mencari solusi untuk permasalahan gimana mencari air. Untuk sementara bisa kalian ke masjid atau ke kantor desa untuk sekedar mengambil air. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang Bapak bilang bisa menjadi solusi bagi kami masyarakat desa ini. Suatu hari setelah terjadinya demo oleh para warga, Kasih berkumpul di kantor untuk membahas keluhan warga. Kasih PMD memulai pembicaraan untuk mendiskusikan keluhan dari warga-warga Kecamatan Sakra Timur. Selamat pagi Pak Adit, Bu Hajiwi. Selamat pagi Bu. Bagaimana nih terkait dengan keluhan warga yang disampaikan kepada Pak Camat terkait dengan masalah kekeringan yang kemarin telah diventilasi dan sebagainya? Bagaimana nanti kalau nanti malam saja kita ke rumah Pak Camat untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang aspirasi masyarakat itu sendiri. Betul Bu, juga nanti Pak Camat ke kantor hari ini Bu. Boleh juga itu. Hari ini juga Pak Camat nggak ngantor juga kan? Ya udah nanti malam kita langsung saja ke rumah Pak Camat. Malamnya para Kasih pergi ke rumah Pak Camat untuk menindaklanjuti. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kok tiba-tiba datang ke sini? Ada masalah apa? Oh, silakan masuk. Silakan duduk. Bu, ambilkan air sama minuman. Baik Pak, mohon dipanggil sebentar. Pak Camat dan istri pun datang membawa hidangan untuk tamu. Permisi. Ya Bu, ini hidangannya ya Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu. Ya, hidangannya. Baik, silakan disantap hidangannya. Terima kasih Pak.
pertanian tidak bisa berjalan dan masih banyak lagi hal lainnya. Nah itu kita harus segera cepat untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan kekeringan ini sendiri. Untuk memastikan kita akan mensurvei lokasi besok, kita akan bagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ke wilayah timur dengan anggota Bu Adit sama Bu Hadiza, dan ke wilayah barat dengan anggota saya sendiri dengan Bu Handwi. Dan apapun hasil surveinya tolong segera dilaporkan ke saya. Baik Bapak. Baik Bapak, kami akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Ya udah Pak, kalau gitu saya izin pamit dulu Pak. Udah larut malam begini Pak. Baik, kalau gitu terima kasih, betulnya saya harap kita dapat bekerja dengan optimal. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama dengan kasih Ekbang, tibalah mereka di satu desa yang bernama Lepak. Di sana mereka langsung ke lokasi yang strategis. Pak Camat melihat beberapa tempat di desa Lepak untuk menjadi bahan pertimbangan terkait masalah kekeringan yang dialami. Bu, memang benar apa yang dibilang warga di sini sangat sering kerontang di sini. Kondisi saya sangat memprihatinkan. Iya benar Bapak, sumber di sini itu kekeringan. Pantas saja warga pada demo. Ayo Bu, kita ke lokasi selanjutnya untuk menghemat waktu. Baik Pak. Survei daerah lain yang dilakukan oleh Kasih PMD dan Kasih Perencanaan. Astagfirullah, kok bisa seumur yang dulu banyak airnya ini kering kerontang, ini sangat memprihatinkan ya. Iya Pak Adi, pantas saja warga-warga sampai demo ke kantor camat. Benar sekali Bu, hal ini harus segera ditemukan solusinya Bu agar terselesaikan. Bu, boleh saya minta tolong untuk menghubungi Bu Handewi Boleh Pak Adi, tapi untuk apa ya? untuk membahas diskusi nanti malam untuk membahas program super bor masalah kekeringan. Baik Pak, akan segera saya telepon. Kering kering kering, suara telepon Handewi yang ditelepon oleh Ibu Hanisa. Halo Bu. Halo Bu Handewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu nelfon malam-malam? Begini Pak, jadi Bu Handewi, kita akan diskusikan terkait dengan permasalahan kekeringan ini nanti malam di rumah Pak Adit. Apa kiranya Bu Handewi ada waktu? Baik Bu, malam ini saya tidak ada kesibukan. Oh ya udah, kalau begitu nanti malam kita ketemu di rumah Pak Adit ya Bu Handewi. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para kepala seksi berinisiatif untuk berdiskusi terlebih dahulu tentang solusi yang akan mengatasi kekurangan air tersebut. Nyalain air! Adit pun bergegas untuk menyalakan mesin air, kemudian Haniza nyeletuk bertanya. Iya Bu, kenapa Bu? Mana ini? Pak Adit, di sini pakai sumur bor ya? Iya Bu, kenapa ya? Kalau begitu saya punya usulan terkait dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Wah, Pak gimana itu Bu? Ini Pak Adit, Bu Handewi. Kemarin saya lihat beberapa warga itu kan rata-rata mereka menggunakan sumur biasa, yang sumber airnya itu dari air tanah dangkal. Mereka hanya mengandalkan air hujan sebagai penyerapan air dan sebagainya. Wajar saja terjadi wajar saja terjadi kekeringan kalau musim kemarau tiba, seperti itu Pak Adit. Lalu bagaimana selanjutnya Bu? Handewi, saya belum selesai ngomong, jangan dipotong dulu. Lanjut Bu, lanjut. Oke, karena kita sudah tahu nih akan permasalahan dari kekeringan ini, jadi saya mengusulkan untuk bagaimana kalau kita buat satu desa itu satu sumur bor. Waduh, nggak bisa Bu. Tenang Pak Adit, saya belum selesai menjelaskan. Kenapa saya menyarankan untuk pembangunan satu desa satu sumur bor? Itu karena setelah saya pelajari dulu, sumur bor itu bersumber dari air tanah dalam, yang dimana menggunakan air sungai bawah tanah. Tentu kualitas airnya lebih bagus dari air sumur tanah dangkal, karena kan sumur bor itu menggunakan air sungai bawah tanah gitu. Debit airnya juga pasti lebih luas dan bisa digunakan oleh masyarakat dalam menopang kehidupannya, mulai dari mandi, cuci, atau bahkan mengairi sawahnya Pak Adit. Ini saran yang menarik, saya setuju dengan hal itu. Kalau seperti itu saya juga setuju Bu. Alhamdulillah kalau Bu Handewi sama Pak Adit
Tiba-tiba Handiwi memecah suasana kaku tersebut. Saya punya ide. Astagfirullah, Mandiri saya kaget. Apa itu Bu idenya? Bagaimana kalau program ini kita namakan kita namakan Air Hidup Desa Sakti. Di mana kita ketahui bahwa air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat di Sakra Timur itu sendiri. Wah, menurut saya bagus sekali sih Bu namanya. Saya setuju. Ya, benar saya juga setuju. Keesokan Baiklah, karena kita sudah punya nih usulan program dan namanya juga sudah kita siapkan. Pertemuan besok kita langsung saja ajukan ke Pak Camat. Keesokan harinya di kantor camat, para kasih sudah siap untuk melakukan pertemuan dengan Pak. Wal rapatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya telat rekan-rekan sekalian. Enggak apa-apa, Pak. Silakan duduk Pak. Kemarin adanya Pak sampai di persen. Baik, tanpa berlama-lama marilah kita mulai rapat hari ini. Saya persilakan untuk Saudari Hanidah untuk membuka rapat. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati, Pak Ardi selaku Camat Sakra Timur, Pak Adit selaku Kasih Perencanaan, dan Bu Hanini selaku Kasih Ekbang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Sakra Timur ini. Namun untuk itu mari kita sama-sama dengarkan arahan serta saran dari Pak Ardi selaku Camat Sakra Timur kepada Pak Ardi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama marilah langsung kita menjawab permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur ini. Banyak sekali yang saya terima keluhan dari masyarakat sendiri. Banyak yang terkait dengan infrastruktur, sumber daya manusia yang kurang, dan fasilitas pendidikan serta kekeringan air. Di sini kita perlu memprioritaskan salah satu masalah. Apakah ada saran dari Bapak Ibu sekalian yang memprioritaskan satu masalah? Baik, kepada para kasih silakan untuk berpendapat. Izin Bapak, saya mengusulkan untuk mendahulukan masalah kekeringan ini sendiri. Benar Pak, kekeringan yang terjadi di keluarga ini sudah sangat memprihatinkan Pak. Tapi tahu saya dana untuk sumur bor itu sangat tinggi. Saya rasa cukup bagus. Oh, seperti apa itu Bu Hanidah? Baik Bapak, saya setuju nih dengan pendapat Bu Hanini sama Pak Adit terkait dengan usulan-usulan mereka. Karena hasil survei yang kita lakukan kemarin, sumur-sumur warga rata-rata di Sakra Timur ini menggali semua. Jadi saya sangat setuju kalau program prioritas yang kita dahulukan untuk masalah-masalah di Sakra Timur ini sendiri yaitu terkait dengan masalah kekeringan Bapak. Caranya cukup bagus. Kalau begitu perlu kita programkan. Perlu Pak, kami juga sudah memikirkan program yang berkenaan. Tanpa mengurangi rasa hormat, izin Bapak untuk menyampaikan terkait program yang tepat, yaitu pembuatan sumur bor untuk masing-masing desa yang ada di Sakra Timur itu sendiri. Betul Pak, untuk nama program satu desa satu sumur bor, yaitu dinamakan Air Hidup Desa Sakti. Tapi setahu saya dana untuk sumur bor itu cukup tinggi. Untuk masalah dana Pak, kita bisa mengajukan proposal ke beberapa instansi dan juga bisa menggunakan dana kas dari masing-masing desa. Oh, baiklah kalau begitu saya serahkan ke kalian untuk di luar mekanisme. Untuk membantu menyelesaikan program kita, untuk rapat ini kita sudahi saja dan kita bertemu 3 hari lagi untuk kita rapatkan kembali tentang dana dan lain sebagainya. Baik Bapak, terima kasih. Setelah saya hitung-hitung, dana yang kita butuhkan untuk program ini berkisaran 1 miliar. Apa Bu? Iya, iya benar 1 miliar. Tapi setelah saya petakan, insya Allah cukup. Karena beberapa sumber dana kita seperti desa, seperti dana desa, aspirasi dewan, pemberusahaan swasta dan sumbangan masyarakat umum untuk dana pembuatan sumur bor ini. Wah, kalau begitu saya harus cepat-cepat nih selesai program proposalnya untuk segera diajukan. Boleh Pak Adit?
Baik Bapak, kami sudah mengajukan beberapa proposal kepada instansi yang bersangkutan dan dana yang sudah terkumpul hingga saat ini 500 juta Bapak. Benar Bapak, saya sudah membuat RAD untuk program ini dan beberapa aliran dananya. Bagaimana Pak? Saya minta Kasih Bang dirincikan secara umum dulu terkait yang kita butuhkan. Baik Bapak, di sini dana keseluruhan yang kita butuhkan adalah 1.440 juta. Untuk dananya 500 juta dari kas desa, dari perusahaan swasta 500 juta, 200 juta dari aspirasi dewan, 500 juta dari kas desa dan sumbangan masyarakat sebesar 20 juta. Saya sudah hubungi teman dewan saya dan dia bersedia memberikan uang dana itu 200 juta. Baik Bapak, jadi untuk dana kita sudah cukup, tinggal memberikan tenggat waktu untuk pelaksanaan program. Benar Bapak, sekiranya kapan program ini bisa kita laksanakan? Pak Dit, Ya Pak. saya minta Anda selaku kasih perancangan untuk menghandle semua ini. Ini Pak dokumennya sudah kita siapkan semuanya Pak. Oke. Baiklah, kalian silakan bergerak secara langsung tinjau lapangan terkait lokasi pembuatannya. Saya harap tidak ada yang tidak bekerja. Siap Pak. Oh iya, lupa suatu. Tolong kalian besok temani saya untuk melakukan observasi terkait program kita kepada masyarakat. Untuk lokasinya di mana Pak? Di kantor camat, tolong kalian buatkan surat undangan pada seluruh warga Kecamatan Sakra Timur. Baik Bapak, akan segera saya buatkan untuk surat undangan.